Jadi kan kita tadi itu udah belajar bahwa ada dua oknum. Kalau misalnya Peter, saya ini nih di atas kapal ya, bilang, jika kamu, if thou be kan, jika kamu benar-benar gurunya gitu kan. Artinya kalau if ini kan bisa ada kemungkinan kan, kemungkinan bisa bukan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus. Bisa sampai sini ngerti kemungkinannya? Bisa, C. Bisa ya. Jadi kemungkinannya if thou be ini bisa Yesus atau bisa yang bukan Tuhan Yesus. Dan Peter kasih apa yang Peter ini membuktikan dia tahu gurunya, dia kasih apa? Dia kasih apa? Untuk membuktikan ini gurunya, dia kasih apa? Depannya S. Syarat. Atau spesifikasi. Ya. Spesifikasi ini dengan dia minta gurunya untuk buat dia apa? Come. Dan dengan dia minta spesifikasi ini, dia tahu bahwa hanya siapa yang bisa apa? Hanya Yesus yang bisa bilang come. Betul. Hanya Yesus yang bisa bilang come kan? Dengan Peter itu minta, secara spesifik kalau kamu memang benar-benar guru aku yang di atas air, spesifikasi atau yang saya tahu tentang identitas saya punya guru saya sanggup untuk bilang kata come. Sampai sini dapat? Bisa semua? Ulang saja. Boleh. Jadi dengan dia bilang, jika kamu adalah guruku, artinya ada dua kemungkinan kan Kak? Bisa Jesus atau yang bukan Jesus. Sampai sini dapat? Nah, lalu dengan dia bilang, jika kamu adalah guruku, dia kasih spesifikasi kata come. Artinya kata come ini dia tahu ini sebagai apanya gurunya. I. Apa I? Instruksi. Bukan? Identitas Tuhan. Identitas gurunya yang dia tahu bahwa gurunya lah yang bisa memanggil dia berjalan di atas air untuk datang ke gurunya. Sampai sini dapat? Boleh semua? Ya, Sami gimana? Ya, jadi dengan spesifikasi yang kata come ini, Peter ini tahu identitas gurunya. Come, betul nggak? Tetapi masalahnya, apakah hanya Tuhan Yesus yang bisa bilang kata come? Enggak, C. Tidak bisa orang lain. Nah, bisa selain Tuhan Yesus kan? Yang bilang kata come. Setuju nggak? Setuju, C. Nah, artinya ini orang ya katanya bisa sama, intonasinya bisa sama, atau bunyinya bisa sama dengan Tuhan Yesus yang Yesus bilang. Oke? Tetapi artinya pertanyaannya sekarang kalau misalnya katanya intonasi bunyinya sama, bilang kata come, dan Yesus pun bilang kata yang sama kan? Boleh? Iya, C. Tuhan Yesus kan bilang kata yang sama kan? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Tuhan Yesus bilang kata yang sama dan
penirunya dia yang bukan Tuhan Yesus juga bisa bilang kata yang sama, kenapa hanya Tuhan Yesus yang berhasil untuk membuat Peter berjalan di atas air? Bisa tahu mengerti pertanyaannya? Oke, bisa C. Ya, bisa, oke. Ya. Jadi pertanyaannya kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat Peter berjalan di atas air? Membuat Peter. Sally ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Celi boleh coba ulang nggak? Boleh coba. Oke. Nah, jadi kan tadi Peter bilang if thou be kepada Tuhan Yesus. Nah, kata if ini artinya ada dua kemungkinan, di mana itu Tuhan Yesus atau bukan Tuhan Yesus. Nah, terus dibilang waktu Peter bilang if thou be itu ada spesifiknya, yaitu kalau misalnya kamu benar-benar guru saya, kamu panggil saya, kamu bilang come kepada saya. Nah, artinya come ini adalah identitas dari gurunya yaitu Tuhan Yesus. Nah, terus kita tahu yang bilang come bisa Tuhan Yesus, bisa juga yang bukan Tuhan Yesus. Karena kita pokoknya yang selain Tuhan Yesus pun bisa bilang kata come. Tapi kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat Peter berjalan di atas air? Itu ya. Kenapa hanya Tuhan Yesus? Oh ya, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat Peter berjalan di atas air? Padahal semuanya juga bisa kan? Betul. Yang come. Itu pertanyaannya. Boleh? Boleh, C. Dan kita udah tahu kan, yang Tuhan Yesus dari pelajaran kemarin berhasil, dan yang bukan Tuhan Yesus sudah pasti nggak apa? Gak berhasil. Tidak berhasil. Boleh? Dari segi pertanyaannya udah ngerti? Udah, C. Oke. Kalau gitu kita mau jawabannya sekarang ya. Terus pertanyaannya apa jawabannya kan? Mice, Ya, Aca. yang tadi yang Yesus berhasil atau dari Tuhan Yesus itu berhasil apa ya, Mice? Berhasil membuat Peter berjalan di atas air, Aca. Oh, oke, Mice. Aca ngerti itu? Oke, mantap. Nah, jadi jawabannya bagaimana? Kalau misalnya, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat Peter berjalan di atas air? Dan yang lainnya nggak bisa, kan? Walaupun dia punya kata, intonasinya sama, semua nggak bisa. Nah, sekarang tolong reason di grup masing-masing tentang Mazmur 33 ayat 6 sebagai jawabannya. Bisa mengerti instruksinya? Bisa, C. Oke, jadi Bisa, jawabannya Mazmur 33 ayat 6. Tapi tolong diuraikan ya. Oke, kita mau minta beberapa orang ya untuk bilang selama apa yang dia dapat selama 30 detik ya. Dia di tiap grup. Oke, dari grup 1, Sally, silakan. Oke, C. Jadi dibilang tadi kata yang buat Peter bisa jalan adalah word atau breath yang keluar dari mulut Tuhan. Tadi yang dapat di Itu ya. Iya, Itu C. aja yang di grup dibahas. Iya, C, yang saya dapat. Oke, thank you. Kalau gitu dari grup 2, Mak. Ya, yang kita dapat tadi di grup kita. Jadi tadi kan ada dua, yaitu Yesus sama orang lain yang bisa mengatakan come sama-sama. Jadi itu ada come yang di Mazmur 336 itu adalah perkataan-perkataan atau firman, ya toh. Nah, tapi yang punya Yesus itu kata kami itu ada breath, Oke, nafas. thank you, Ma. Gitu.
Oke, Ya. sekarang berikutnya grup 3, kita minta kesediaan Sami. Halo Mica. Ya, Jadi, silakan. dan bedanya itu Tuhan Yesus itu kata come word-nya ada unsur bread-nya, sedangkan penirunya tidak ada unsur bread. Oke, itu aja. Nafas. Itu Mica. Oke, thank you, Sami. Oke, thank you. Oke, nah di sini kan kita tahu bahwa ada 2 unsur kan, kalau 336 ini word dengan apa? Bread. Bread. Dan breath ini adalah yang sama, kata yang sama yang saya dengar. Setuju? Semua setuju? Ya. Tapi kita tahu karena di sini ada berhasil dan nggak berhasil, harus ada apanya? Perbedaannya. Beda. Ada perbedaannya. Dan bisa nggak dilihat perbedaannya dari word-nya? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa. Nah, word inilah adalah yang bisa didengar, kan? Dan breath, kira-kira breath ini bisa didengar nggak? Nggak. Tidak. Tidak bisa didengar, kan breath-nya? Iya. Ya. Artinya, kalau misalnya word-nya sama, oke? Tetapi word itu, kata lainnya itu breath, artinya yang berbeda antara Tuhan Yesus dan yang bukan Tuhan Yesus, karena yang satu berhasil, satu nggak berhasil, harus ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Bread. Bread. Artinya, nafasnya peniru dan Tuhan Yesus apa? Sama atau beda? Beda. Ya. Kak Sasha dapat itu, Kak Sasha, Manda dapat nggak? Sally? Iya. Dapat Kak. Jadi kalau Kenapa, ya Manda silakan. berarti kenapa cuma Tuhan Yesus yang bisa buat Peter berjalan di atas air itu cuma dengan kata kami itu karena ada perbedaan breath-nya ya Kak. Betul. Walaupun apanya yang sama? Meskipun katanya sama. Kata-katanya sama. Walaupun katanya sama. Boleh? Boleh Kak. Dan kata lainnya breath apa? John 6:63. Spirit. Spirit dan apa? Life. Artinya, kalau yang bukan Tuhan Yesus, kata intonasi bunyinya bisa sama. Tetapi katanya Tuhan Yesus ada unsur breath, spirit, dan apa? Life. Dan inilah yang membuat berhasil. Sedangkan kata-kata yang diucapkan tanpa ada breath, spirit, dan life bisa berhasil nggak? Tidak. Nggak bisa berhasil. Bagaimana? Bisa dapat, Sally? Sally ada angkat tangan, sayang? Sini belum ngerti sih kenapa bisa berat itu. Kan di 336 word sama dengan apa? Berat sih. Keluar dari rapat. Jadi artinya kalau word sama dengan bread, word ini unsur yang sama atau bedanya dari peniru dan Tuhan Yesus? Bedanya sih. Word. Yang kalau tadi sudah word di-establish sama nggak? Karena semua orang bisa bilang word nggak, Sally? Iya sih bisa. Bisa bilang come nggak mereka? Orang-orang. Bisa sih. Bisa kan? Bisa bilang word kan? Iya Nah, sih. tapi di sini kita mau lihat yang harus berbeda. Dan bedanya bisa nggak diambil dari kata come? Enggak sih. Artinya harus diambil unsur yang lain yang beda dong. Dan selain Iya. word, itu ada apa? Ada perbedaan. Ada apa word? Selain ada word, apa kata lain word? Berat sih. Bread. Dan kalau word itu yang saya dengar, bread ini nggak bisa saya dengar.
Artinya unsur perbedaannya antara Tuhan Yesus dan peniru di word atau di breath? Di breath. Itu dia. Artinya word-nya sama, breath-nya beda. Breath-nya beda. Oh, oke. Ataupun breath spirit life yang dimiliki oleh Tuhan Yesus bukanlah breath spirit life yang dimiliki oleh peniru. Walaupun katanya sama, intonasinya sama, bunyinya sama, tapi breath spirit life-nya beda. Gimana, Sally? Oh, oke, bisa. Bisa ya? Yang Bisa, lain gimana? Bisa dapat itu? Boleh aku ulang, Kak? Boleh Manda, silakan. Oke. Jadi aku short aja ya. Ya. Jadi meskipun kata, intonasinya dan suaranya sama, tapi yang berbeda adalah breath spirit life-nya. Mhm. Betul. Oke. Bisa ya? Oke, Kak. Bisa ya, Manda ya? Bisa, Kak. Bisa, Oke. Kak. Mantap. Nah, sekarang kita mau masuk ini. Jadi kita udah tahu kan, ini ada Yesus dan peniru. Oke, ayatnya di mana yang mau meniru Tuhan Yesus? Ayatnya di mana? 75. Bukan. Di mana ayatnya? Yesus dan penirunya di mana? Matius 24. Ayat 3 dan 4. Nah, ayat 3 dan 4 ya. Enggak, cuma baca. Ayat 3 dan 4. Ini jangan ada yang menipu kamu kan? Lalu ayat 5 sama ayat 5. Nih. Ya. Karena akan ada yang datang dengan nama saya berkata saya Kristus, betul nggak? Dan akan menipu banyak orang. Ini kan jadi artinya inilah penirunya. Setuju? Setuju, C. Jadi inilah penirunya. Oke. Kalau udah kita lihat penirunya, kalau misalnya nih ya, ini kita mau ambil ya, kan harus misalnya ada bagian kepala putih, bagian badan kuning, dan bagian kaki hijau. Untuk meniru Tuhan Yesus, peniru itu harus memenuhi berapa bagian? 3. Ya. 3 kan? Putih, kuning, dan hijau. Artinya kalau misalnya dia tiru dari atas sampai bawah, dia berapa persen dia bisa meniru Tuhan Yesus? 100%. Pertanyaannya ya, berapa persen dia bisa meniru Tuhan Yesus? Jadi kalau mau lihat dari atas sampai bawah sudah berapa persen nih kita lihat? 100. 100, karena dia memenuhi unsur putih, kuning, hijau di bagian dia, betul? Betul. Iya. Oke, jadi dia bisa. Jadi ini dia yang bisa, oke? Fokus kata dia ya. Jadi dia bisa meniru di bagian dianya 100%. Mirip Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Tapi tadi kita lihat apakah ada unsur yang beda antara peniru dan Tuhan Yesus? Ada. Apa yang nggak dipunyai peniru? Breath. Beratnya nggak ada kan? Kata-katanya sama nggak?
Kata-katanya sama nggak? Sama. 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 Oke. Kita mau gambar ini ya. Anggaplah ada warna ini. Merah satu di sini. Jadi yang dia tiru apa dari Tuhan Yesus? Warna apa aja yang peniru tiru? Putih, kuning, hijau. Jauh. Tapi apa yang nggak ada di peniru? Merah. Ini tidak ditiru kan? Dan ini unsur yang beda kan? Iya, Dan unsur yang beda ini apa tadi? Namanya Bread. bread. Life spirit. Setuju kan? Artinya, Ya. artinya pertanyaannya sekarang, berapa persen dari Tuhan Yesus yang ditiru peniru? %70. Kita bisa bilang tidak 100%. Bagaimana? Oh ya. Iya, betul. Jadi penirunya dari segi kemampuannya, kapabilitasnya dia tiru 100% yang bisa dia tiru. Bagaimana? Iya, Tapi ada bagiannya dari Tuhan Yesus yang nggak bisa dia tiru. Gimana? Dan itu yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa ditiru oleh peniru ini 100% walaupun dia itu dari bagiannya dia meniru Yesus 100%. Tapi enggak 100%. Bisa ngerti nggak ini? Ya, Boleh Ci, sini mau coba ulang sih. boleh coba. Tadi kan kalau misalnya kita lihat dari penirunya ini, Mm-mm. kita lihat yang dia bikin itu 100%. Mhm. Nah, tapi kalau kita lihat ke Tuhan Yesusnya, Mhm. sebenarnya yang dia tiru itu masih ada unsur yang beda. Artinya yang dia tiru belum 100%, nggak 100%. Mhm. Gitu. Betul, nggak 100%. Tapi dia berapa persen bisa meniru Tuhan Yesus dari kemampuannya dia, Sally? 100% sih. Mantap. Tapi apakah dari Tuhan Yesus ditiru 100%? Enggak sih. Enggak, mantap Sally. Itu dia. Oh, oke. Bisa. Bisa ya Sally? Ya, ngerti sih. Nanti ya. Yang lain gimana? Dapat ini? Nah, ini tolong ulang 5 menit ya di grup masing-masing ya. Ya, Nggak bisa kan? Eh? Nggak bisa kan Kak Sasha? iya. Jadi kalau dari segi Tuhan Yesus, bread sama nafasnya Tuhan Yesus ini nggak bisa dipisahkan kan Kak Sasha? Iya, nggak bisa. Iya. Tidak bisa terpisah. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita membedakan word dan bread? Kenapa? Kenapa tadi kita bedakan word dengan bread? Pertanyaannya itu. Jadi, kenapa tadi, kalau ini nggak bisa terpisah, kenapa tadi kita bedakan word Kenapa? dengan bread? Silakan Sally, mau coba apa? Karena ada yang bisa ditiru dan tidak bisa ditiru, Ci. Apa yang bisa ditiru? Word. Nah, jadi kenapa kita bedakan? Karena wordnya apa? Bisa ditiru. Tiru. Sedangkan breadnya Nggak bisa ditiru, Ci. ditiru. Sampai sini ngerti? Sudah lebih paham lagi nih? Kak Titin, Ya. Kak Sita, Mak Sil, Itin, Manda? Ya, Bisa?
Iya, iya, Bisa ya? Jadi ada yang bisa Iya. ditiru dan ada yang nggak bisa ditiru. iya. Nah, kalau orang cuman tiru word-nya saja, namanya ini tiru versi apa? Nominal. Nominal. Betul, nominal. Bisa ngerti? Jadi tirunya ini adalah hanya versi nominal. Apa maksudnya versi nominal? Ya, kira-kira nominal ini selamat atau enggak? Versi, Enggak, Kak. Cek, kalau nggak selamat berarti hilang. versi. Nominal enggak selamat kan? Boleh? Bisa? Bisa, Kak. Ya, jadi nominal ini enggak selamat sama sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau misalnya nominal itu enggak selamat, dia bisa tiru salah satunya? Bisa ngerti pertanyaannya? Jadi kalau misalnya sudah nggak selamat, kenapa bisa tiru salah satunya, yaitu word? Oh, maksudnya sih kalau tiru versi nominal itu salah satu doang sih. Coba Sally, apakah tirunya bisa 2? Nggak bisa sih. Nah, oke, mantap. Oke. Ya. Nah, jadi kenapa kalau misalnya dia udah nggak selamat, dia kenapa bisa tiru word? Paling nggak kalau dia bisa tiru word dan tidak bisa bread, dia selamat berapa persen? Kalau lihat ini. Kalau 99%. berapa persen dia bisa selamat? Kok dibilang dia nggak selamat? Tapi paling nggak dia kalau bisa tiru word-nya paling nggak selamat berapa persen? Tidak 100%. 40. Kurang dari 50% dong. Kalau ada 2 ya dibagi 100 bagi 2, 50 toh? Oh. Paling nggak 50% lah selamat, 50% hilang. Paling nggak karena dia tirunya yang dari unsurnya word aja kan? Artinya paling nggak 50% selamat lah gitu kan? Tapi apakah ini bisa kenyataan ada orang yang 50% selamat? Bisa? Tidak. Nggak Bisa. Nggak bisa kan? Artinya nominal itu kalau cuma nominal artinya tidak selamat. Gimana? Bisa? Kenapa nominal itu nggak selamat walaupun dia cuma tiru word-nya aja? Ayo, prinsip apa tadi? Karena apa? Ayo. Puitis itu ya, nih. Bukan? Cuma 50%. Karena apa? Kenapa kok kita bilang, dia tiru word? Kita nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, oh dia 50% selamat. Kenapa? 5 Iya, dan 1 aku bus duit 10. tanpa bread. Bukan? Apa mah? Tanpa bread. Tanpa bread, bukan? 2 tim 35. 2 tim 35, bukan? Karena Menurut jadi bukan. Kenapa nggak bisa selamatnya 100% kan? Karena word dan bread tidak bisa dipisahkan, itu jawabannya. oh, karena Oh, sih. Betul nggak? Ini yang membuat kalau dia cuman word-nya aja, itu nggak bisa selamat 100%. Karena word itu sama dengan bread. Kalau dia tolak bread-nya, artinya dia sama dengan tolak apa? Tolak word. Walaupun dia tiru word-nya, tapi dengan menolak bread-nya, itu sama dengan dia tolak word-nya, walaupun dia bisa tolak word-nya. Gimana? tidak bisa. Bisa semua? Mici boleh minta tolong? Ulang? Iya, Mici. Jadi Tadi word ada putus-putus.
Oh iya. Jadi word dan bread-nya bisa dipisahkan nggak, Itin? Tidak bisa. Nggak bisa, Mince. Nggak Tidak bisa kan bisa. dipisahkan? Nah, artinya kalau word dan bread ini nggak bisa dipisahkan, artinya kalau misalnya dia tolak bread-nya, dia nggak tiru bread-nya, itu sama dengan tolak apa juga dong? Tolak word. Walaupun dia tiru word-nya doang. Tapi dengan dia cuma tiru word-nya, nggak ada bread-nya, artinya dia sama dengan tolak word-nya. Gimana? Iya. Oke, Mince. Bisa, Mince. Terima kasih. Bisa ya? Nah, artinya walaupun ini dia tiru word-nya, mirip kan? Mirip 100% kan? Tapi nggak ada apanya. Sedangkan punya Tuhan Yesus, dia punya rumus harus apa? Word dengan nafas. Word dan bread sama-sama kan? Artinya Ya. yang cuma tiru word-nya aja, ini bukan word-nya Tuhan Yesus. Gimana? Karena kalau punyanya Tuhan Yesus harus ada unsur apanya? Nafas. Dua. Kalau dia cuma tiru word-nya tanpa bread-nya, bukan word-nya siapa? Tuhan Yesus. Artinya kalau bukan word-nya Tuhan Yesus, word-nya siapa? Setan. Ya setan, itu dia. Artinya, apakah puas dengan cuman word-nya, oh kita baca Alkitab kok, oh kita baca Roh Nubuat aja kok, tapi nggak ada bread-nya. Itu semua artinya punya siapa? Setan. Setan. Jadi artinya nominal ada unsur kebenarannya nggak kalau nggak ada bread-nya? Tidak ada. Walaupun bilang, oh kita Roh Nubuat ada kok, kita Alkitab kok, kita lagu Sion semua, tapi kalau nggak ada bread-nya, walaupun word-nya dikutipnya 100% sama, nggak ada bread-nya, word-nya siapa? Setan. Itulah arti nominal. Jadi nggak ada nominal tuh artinya nggak ada urusan sama sekali dengan word dan bread, walaupun dia bisa tiru word-nya. Dan artinya karena nggak ada urusan sama sekali dengan yang punya milik Tuhan Yesus, artinya punya siapa word-nya? Setan. Setan. Makanya kita apa? Come out of her, my people. Kita nggak di sana, nggak di nominal, karena kita tahu bahwa word dan bread itu nggak bisa dipisahkan. Apalagi bread kata lainnya apa? Itu punyanya setan. Bread kata lainnya spirit kan? John 20:22 kan? Apakah mereka pisahkan spirit ini jadi oknum keberapa? Ketiga. Ya, makanya cocok nggak wordnya ini milik setan? Karena spiritnya bukan disamakan dengan word, tapi spiritnya, breadnya sekarang jadi oknum ketiga. Kak Sasya bisa lihat itu? Aduh, iya betul-betul. Mama bisa dapat itu, Mah? Itu arti nominal. Coba ulang nominal di grup masing-masing ya. Mah, bisa, Mah? Bisa. Itu adalah Nggak bisa kan? Walaupun dia tiru word, tapi word ini nggak bisa dipisahkan dari bread. Oleh karena itu, kalau misalnya nggak bisa dipisahkan, artinya waktu dia tiru word ini, dia cuma apa? Nominal. Bukan? Cuma Bukan? 50%. Bukan? Coba lagi. ya Pak, coba Dia kan pertanyaannya tadi cuma apa? tiru word kan? Tapi kita tahu word ini, word dan bread itu nggak bisa dipisahkan. Mereka satu. Jadi sebenarnya mereka kalau tiru word, cuman tiru word doang bisa nggak sebenarnya? tidak bisa. Artinya waktu dia tiru word cuma apa? 50% saja. Bukan? Pikir bisa tiru. Pikir bisa tiru.
Gimana? Dia cuman pikir aja, dia cuman think, dia bisa tiru yang nggak bisa dipisah. Dia coba mau tiru word yang mana kalau dia pisahkan word dan bread itu sama dengan dia nggak bisa tiru. Artinya dia itu cuman pikir bisa tiru. Gimana? Dapat itu? Bisa ya? Bisa. Kak Sasha, Manda, Sally, dapat itu? Dapat sih. Iya, Ma? Dia hanya bisa tiru tapi hanya things. Artinya dia belum keluar kata-kata come-nya. Dia cuman think, itu maksudnya dia pikir dia bisa tiru, walaupun dia nggak bisa sebenarnya, Ma. Jadi dia tuh bilang word-nya kan, Ma? Kata-katanya Iya. dia bilang, tapi dia cuman pikir dia bisa tiru, karena sebenarnya dia nggak bisa tiru, karena word dan bread nggak bisa dipisahkan, Ma. Gitu. Hmm. Jadi misalnya gini, hukum Tuhan bisa dirubah nggak? Tidak bisa. Tapi apakah dia, apa hukum Tuhan? Apa? Dia apa rubah hukum Tuhan? Pikir untuk rubah ubat Tuhan. Dia cuman pikir, dia cuman Cuma think pikir, untuk tapi bisa. tidak bisa. Tapi apakah kenyataannya dia rubah hukum, Ma? Dia kenyataannya rubah hukum nggak? Tidak. Kenyataannya, Ma, dia rubah hukum nggak? Ternyata rubah. Artinya ini kenyataannya kalau dia cuman pikir, dia tiru nggak word-nya? Dasarkan cuma orang. Dia pikir. Heeh. Kalau dia pikir aja berarti Dia tiru nggak? enggak. Dia pikir dia cuma Ma, apakah hukumnya dirubah sama dia Paus? pikir juga Iya, dirubah. Terus Artinya, tapi apakah dia cuman pikir untuk rubah, tapi nggak bisa rubah, Ma? Mama jangan jangan pikir itu cuman di pikiran. Misalnya kayak gini loh. Aku pikir bisa menjadi God. Jadi aku gayanya kayak God semua, tapi aku bisa nggak jadi God, Ma? nggak bisa. Ketika sikapku seakan-akan aku God, aku cuman think aku God gitu, Ma. Jadi waktu orang ini ngomong word yang sama, come, dia cuman pikir dia bisa tiru, padahal enggak, Ma. Walaupun dia ngomong pun dia sebenarnya nggak bisa tiru, karena word sama bread itu harus bisa dipisahkan. Jadi orang ini mau tiru Tuhan Yesus, penirunya, tapi nggak bisa niru, Ma, sebenarnya. Dia cuman pikir dia tiru karena nggak ada yang merahnya. Cuman putih, kuning, hijau. Gitu. Iya. Beda kan, Ma? Jangan pernah pikir, oh karena kan kalau pikir nggak pernah diomong. Ini konsep pikirnya tuh artinya itu pikir itu cuman di pikiran, itu artinya yang dia bikin itu nggak, jadi yang dia bikin itu sebenarnya nggak bisa dia bikin, tapi dia bikin gitu, Mah. Atau orang itu coba rubah hukum, tapi sebenarnya nggak bisa. Makanya waktu dia rubah hukum, dia pikir dia bisa rubah hukum, tapi nggak bisa. Atau enggak, dia pikir dia bisa tiru, tapi nggak bisa sebenarnya gitu, Mah. Ya, bisa, Mah? Iya, bisa. Yang lain gimana? Kak Sasha dapat itu, Mak Sil? Kak Titin dapat itu? Iya. Berarti dia kalau dia pikir, dia hanya think, itu apa maksudnya itu akan kelihatan juga dari apa yang outputnya gitu ya, Gay? Betul. Berhasil nggak Kak outputnya? Berjalan di atas air? Enggak. Enggak, mantap Kak. Itu. Iya. Boleh ya Kak? Dan itu peranan bread semua, roh semua peranannya, kehidupan, life itu semua peranannya. Oke. Nah, artinya sekarang kita definisi faith kan? Oke. Ya, Sami? Mica mau tanya dulu, Sami masih kurang ngerti yang John 20:22 itu loh. Coba baca, Sami.
dibilang Bread kata lainnya apa di situ? Tapi kalau nominal itu bilang oknum ketiga. Artinya apa di situ? Bread dari John 20:22 itu bread itu sama dengan spirit gitu Sami, pakai John 22. John 20:22. Oh, Jadi John 20:22 itu ayat yang menjembatani bread sama dengan spirit. Karena di situ waktu Yesus bread, yang keluar adalah Holy Spirit atau Holy Ghost gitu. oh yang Jen. Bisa? Yang Jen. Ya. Dan di nominal Roh Kudusnya oknum atau enggak oknum? Oknum Mija, oknum ketiga. Oknum. Apakah dipisahkan dari word atau sama dengan? Dipisahkan. Apa aja? Dipisahkan Mija. Jangan sama dengan loh. Tadi hampir ngomong sama dengan. Oke? Bisa ngerti aja? Oke. Sekarang kita mau lihat apa itu iman. Apa itu definisi iman? Ayo. Tanya lagi. Definisi iman ini Apa? Percaya firman Tuhan. Saya apa? Iman itu harus saya apa dulu? dengar Mendengar apa? mendengar firman Tuhan dan apa katanya? Dan apakah cukup mendengar firman-Nya? Dan mengerti sekali nafasnya. Betul, mengerti nafasnya. Bisa ngerti ini? Boleh? Iman itu mendengar firman dan mengerti nafas, spirit, life. Gimana? Karena kalau cuma mendengar bisa-bisa yang asli atau tiruan? Tiruan. Jadi jadi jenis iman yang kayak gimana Itin saat second coming yang Tuhan cari? Jenis iman yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti nafasnya. Betul. Gimana yang lain boleh? Jadi waktu Peter berjalan di atas air, dia apa? Mendengar firman Tuhan dan mengerti nafasnya. Mantap. Dan second coming, Tuhan cari yang ini kan? Iman yang kayak gini kan? Boleh? Nah, waktu second coming, ada orang yang apa? Yang mati Dibangkit. dalam iman. Oke? Artinya kalau orang ini mati dalam iman, Tuhan Yesus bilang apa? Awake. Dia apa? Bangun. Bangkit. Mendengar firman dulu dong. Oh Oh iya. Gini dong. Jalan dulu. Tapi dia keadaannya apa? Mati ya. Nggak ada apa kalau mati. Nafas. Dan waktu Tuhan awake mendengar firman, Bang. dikasih nafas. Sama nggak? Kalau Iya. kita matinya dalam iman tapinya. Makanya waktu hidup make sure mendengar firman, ngerti nafasnya. Sehingga walaupun mati, nanti Tuhan bangkitkan, awake. Kita dengar firman-Nya, dan walaupun kita nggak ada nafas, nafasnya dikembalikan karena waktu hidup kita sudah mengerti nafas. Gimana? Bukan hanya dengar firman toh. Kak Titin ngerti itu, Kak? Bisa, Mice. Nah, Kak Sasha, Sally, Manda dapat itu ini Bisa, ngerti sekali itu, Kak. Jadi apakah penting banget Kak Sasha kalau mau dibangkitkan nanti walaupun kita harus martir, mati dalam iman, itu artinya sebelum kita mati kita sudah ngerti nafasnya, Kak.
Gimana, Kak? Iya, betul, G. Itu dia. Tuh. Saya? Artinya. Mari kita lihat. Peter tadi, ini Peter kan yang mendengar firman dan mengerti nafas kan? Iya. Peter tidak hanya dengar kam, tapi dengar apa juga. Sami aja gimana? Ada angkat tangan atau enggak? Itu yang tadi, Mica. Oh, oke. Jadi Peter tidak hanya dengar kam, tapi dengar apa juga? Ayo. Dengar firman Tuhan. Bukan, ini firmannya. For. Apa itu for? Keluar. Salah. Bangkit. Bukan. Dia dengar. Apa sih for itu? Sami dapat dari mana itu kata for? Dan Lazarus. Oh, Lazarus itu. Itu kan waktu Lazarus dia mati. Pas Tuhan mau bangkitkan, Tuhan come. Jadi Peter itu bukan hanya mengerti kata come, tapi for juga dia mengerti dengarnya. Karena tadi Lazarus tuh dikonekkan dengan apa premis sebelumnya, Sami? Lazarus itu dikonekkan dengan kata kam. Bukan. Premis sebelumnya Lazarus dikonekkan dengan siapa? Yang lain juga bisa jawab. Bukan Peter. Yang orang mati dibangkitkan itu, Mice. Betul, yang ini kan? Oh iya, kata iya tuh. Jadi ini sama dengan ini sama dengan Lazarus. Boleh? Yang mati kan? Tapi Tuhan bilang apa? Comfort. Kata kamnya mirip sama siapa? Petrus. Ini kan? Ini dengar firmannya, betul nggak? Artinya for-nya itu melambangkan atau dia punya konsep sama dengan for ini dengar mengerti apa? Nafas. Mantap. Mengerti semua? Boleh? Bisa. Ya. Itu dia. Jadi konsepnya tadi kan dari orang mati kan? Ini kan? Dari orang mati kan? Mati, Peter ceritanya, ini kan mati. Tadi makanya dibilang mati. Peter nih jalan di atas air, kata kam. Lalu kembali lagi ke cerita Lazarus mati. Ada kata kamnya kan? Ditambah apa? For. Ini namanya tadi apa? Mati, jalan mati, apa namanya? Apa namanya tadi? Puitis. Puitis namanya. Ini. Puitis itu puisi itu kan belakangnya kayak lagu itu semua. Ini mati, jalan mati, kayak diulang-ulang sesuatu yang sama itu. Oke, Sami? Oh. Ya boleh. Ya, jadi ini puitis namanya kan. Kita bisa ngelihat sesuatu yang sama berulang-ulang lah istilahnya kayak gitu. Boleh ya semua? Oke. Boleh. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah tidak hanya cukup mendengar firman, tetapi harus mengerti spirit, life, breath. Inilah yang membuat kita bukanlah nominal. Gimana? Apakah bisa dapat pelajaran pada hari ini? Review malam ini?
Iso, Iso? Halo, Cik. Terima kasih. Ada Terima pertanyaan nggak kasih. dari malam hari ini punya pelajaran? Iso? Iso. Oke, puji Tuhan. Selamat berjuang semuanya untuk torang hidupkan apa yang torang dengar dan kita tahu bahwa yang kita dengar itu nggak bisa kita hidupkan tanpa kita ngerti itu spirit. Kalau kita salah ngerti spirit sebagai oknum, ataupun kita nggak ngerti, kita bilang Holy Spirit itu adalah God, kira-kira apakah nominal namanya? Di ini kutipan ini apa di ayat 2 Timotius 3 ayat 5 mereka apa? Form of godliness kan? Tapi menyangkal apa? Menyangkal apa? Power. Power. Kata lain power apa? Spirit. Spirit. Bread. Spirit sama dengan bread kan, Itin? Iya, Mice. Kita putus. Ya. Semuanya dapat nggak? Jadi form of godliness adalah tiru word-nya, tapi menyangkal kuasa atau bread-nya. Itu artinya nominal. Gimana? Bisa dapat ya teman-teman? Inilah kita punya seri word dan bread dan yang nggak bisa terpisah dan besok katanya mau diperdalam lagi tentang kata bread-nya. Oke, kita mau ada pertanyaan Kak Sasha dan semua? Bisa ngerti itu? Oke, Sally dapat ya? Mak sih bisa ya?